Kita ke editorial pada pagi ini diberi judul memperjuangkan pilkada yang adil. Tadi di dalam headline pukul 7, Bung Haris Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem mengatakan jangan berburu di kebun binatang. Betul. Kalau saya terjemahkan artinya ya memang tidak ada tantangannya di situ kan. Wong binatangnya sudah dikandangin, dia tinggal ditembak begitu. Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian harapan-harapan itu, bukan harapan seorang Surya Paloh saja tentunya, itu akan bisa kita wujudkan lewat pilkada yang memang benar-benar adil? Bagaimana Bung Haris? Ya, berburu di hutan itu kan tadi Pak Surya menyatakan kita mau gajah kita cari gajah, kita mau harimau kita cari harimau, kita mau rusa kita cari rusa. Gitu. Tapi kalau di kebun binatang itu sudah dikerangkeng, tinggal pilih saja mau yang mana gitu. Iya. Berarti sudah ada prakondisi. Prakondisi itu yang membuat ketidakadilan. Padahal salah satu ininya pemilu itu kan jujur, bebas, adil lah. Kata adil gitu loh. Iya, prinsipnya ya. Adil untuk semua orang, adil untuk pemilih dan adil untuk orang yang dipilih. Iya. Itu dah. Partai politik itu kan memang sistemnya harus melalui partai politik, tapi partai politik harus bisa menyerap aspirasi rakyat untuk siapa sih yang kira-kira bisa untuk membangun sebuah daerah. Karena kemudian juga kalau kita lihat kemungkinan besar fenomena kota kosong itu juga akan kita temui dan jumlahnya makin bertambah ya. Betul. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah memang yang diperjuangkan lewat pilkada ini kesejahteraan kita semua rakyat atau semata-mata kekuasaan yang mau diperluas seluas-luasnya? Kita akan bahas itu Bung Haris dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 14 Agustus 2024, memperjuangkan pilkada yang adil. Memperjuangkan pilkada yang adil. Perhelatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024 tengah mengarah pada kompetisi yang syarat prakondisi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memuluskan jalan kemenangan siapapun calon yang diusung pihak-pihak yang memiliki kuasa dan kekuatan logistik. Prakondisi dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan mengutak-atik ketentuan perundang-undangan, mengintimidasi dengan ancaman kasus hukum, hingga lobi-lobi partai politik yang didasarkan pada upaya mengambil habis kursi kekuasaan. Hal ini jelas akan mengoyak keadilan dalam ajang kompetisi pilkada. Kebebasan untuk memilih calon kepala daerah pun terkekang. Kiranya tepat analogi yang dipakai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebuah kompetisi pilkada yang bebas dan adil diibaratkannya seperti berburu binatang di hutan. Sebaliknya, ajang pilkada bisa berubah menjadi layaknya berburu di kebun binatang ketika yang akan diusung sudah disediakan atau dengan kata lain telah dikondisikan. Praktek-praktek prakondisi dalam pilkada salah satunya dapat melahirkan pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Fenomena ini pertama kali muncul pada 2015. Sejak itu, sudah 4 pilkada serentak berlalu, kompetisi melawan kotak kosong telah berubah dari fenomena menjadi semacam tradisi yang lestari. Betapa tidak, jumlah pasangan calon tunggal melawan kotak kosong sampai dengan pilkada 2020 terus bertambah. Bila diakumulasi sudah sebanyak 53 pasangan calon bertanding dengan kotak kosong dan hampir semuanya kecuali satu berhasil menang. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan munculnya calon tunggal. Mahkamah Konstitusi atau MK lewat putusan nomor 100 /PUU-13 Romawi /2015 juga telah memastikan pilkada tetap dilaksanakan secara demokratis meski hanya ada calon tunggal. Dengan berlandaskan konstitusi, putusan MK memberikan jalan bagi rakyat untuk memilih kotak kosong ketimbang tidak memakai hak suara juga dijamin. Kemunculan calon tunggal tidak serta-merta bisa disebut sebagai hasil rekayasa. Calon tunggal yang merupakan petahana sangat mungkin seng ada lawan karena didukung rekam jejak keberhasilan pemerintahannya.
Tidak mengherankan juga bila calon tunggal menang melawan kota kosong ketika hasil kerja dan kinerja mereka memang baik lalu diakui rakyatnya. Yang berbahaya adalah bila pasangan calon tunggal dipaksakan lewat praktik-praktik prakondisi. Bila itu yang dilakukan, tentunya akan ada cawe-cawe lanjutan untuk memastikan mayoritas warga memilih calon tunggal hasil karbitan tersebut. Rakyat adalah yang paling dirugikan karena gagal mendapatkan calon pemimpin daerah yang terbaik pun terhalang kesempatan kandidat-kandidat potensial berkemampuan unggul untuk mengelola daerah. Kiranya kita perlu mengingatkan kembali kepada para elit politik agar sepenuh hati dan dengan kesadaran berbangsa yang luhur menjalankan perintah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 4. Ketentuan itu mengamanatkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Demokratis dalam konteks kepemiluan di Indonesia hanya menjunjung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada pelaksanaannya selama ini, terjadi pilih-pilih asas alias ada 1, 2, atau bahkan mayoritas asas yang sengaja dilanggar. Praktek prakondisi yang di ajang pemilihan tanpa malu-malu dilakukan. Luka demokrasi oleh sayatan praktek prakondisi dalam pemilihan presiden yang lalu saja belum jua mengering. Apa jadinya bila demokrasi kembali dikoyak-koyak di pilkada? Demokrasi yang sehat akan melahirkan para pemimpin yang sehat pula. Sehat dari sisi integritas, kemampuan mengelola pemerintahan, sampai dengan ketulusan mengabdi kepada rakyat. Bukan pemimpin yang terkerangkeng kandang nafsu berkuasa. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia ini, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Haris, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat pagi. Pagi, Bung Leonard, Mas Arief. Pagi, Mas Toto. Ya, Mas Toto, kita melihat kelihatannya pilkada ini akan diwarnai dengan banyak kotak kosong karena paslonnya hanya ada satu. Dan partai-partai yang mengusung paslon yang satu ini mengatakan, loh, kalau itu memang pilihan rakyat, kenapa kemudian tidak boleh? Pertanyaannya adalah, apakah memang benar paslon yang hanya ada satu ini memang benar-benar keinginan rakyat, atau memang dikondisikan supaya kemudian kekuasaannya bisa berlanjut atau semakin meluas? Kalau Anda melihatnya seperti apa, Mas Toto? Iya, kalau kita lihat memang ini kan turunan dari adanya threshold ya, yang memang diatur di undang-undang. Yang sebetulnya tujuan threshold itu niatnya sih ceritanya baik gitu, misalnya untuk kemudian yang namanya kepala daerah terpilih, sama seperti di Pilpres, pada saat terpilih dia punya kekuatan cukup di parlemen sehingga bisa tercipta stabilitas pemerintahan. Kira-kira niatnya gitu. Tapi yang kita tahu, yang terjadi adalah sering dimanfaatkan untuk masa pra-pilkada, artinya pada saat pencalonan, untuk kemudian entah memboikot calon tertentu, atau kemudian ya andai kata dimunculkan pun bisa juga calon boneka. Problemnya bukan tentang kotak kosong saja, Bung Leonard, gitu ya. Dan kan kita tahu ya, tanda kutip ya, ketika bicara pencalonan, hampir semua partai di situ penentuannya adalah mahar, salah satu variabelnya. Dengan logika seperti itu, artinya siapa yang uangnya banyak bisa bayar mahar, itu bisa mengatur setting pilkada kira-kira seperti apa. Hasilnya ditentukan pada saat pencalonan gitu. Khusus mengenai tahun ini, Bung Leonard, selain karena faktor kekuatan uang tadi, ada variabel lain. Ini pertama kalinya pilkada kita berbarengan dengan tahun Pilpres. Terbentuknya konstelasi Pilpres ini masih terasa loh. Artinya
koalisi yang terbangun dalam pilkada ini juga adalah turunan dari hasil terbentuknya koalisi pada saat pilpres. Itu yang menurut saya juga berbahaya. Jadi kedaulatan partai itu sangat mungkin diintervensi atas nama soliditas koalisi dari koalisi pilpres tertentu gitu. Kira-kira seperti itu. Dan itu yang sekarang sedang terjadi ketika kita lihat ada perbedaan pendapat atau kemungkinan ada kota kosong di Jabar, di DKI, katanya dicoba juga di Banten dan di kabupaten kota mungkin ada puluhan ya. Dan sah, tapi dalam konteks kualitas demokrasi tentu saja ini sebuah penurunan kualitas. Di dalam forum editorial media Indonesia kemarin ada salah seorang pemirsa, Mas Toto, yang mengusulkan bahwa threshold itu jangan hanya batas bawah, bukan hanya 20% suara, tapi juga dibatasi di atasnya. Mungkin ada 50 atau 60, terserah lah berapa atasnya, supaya kemudian parpol-parpol ini tidak keroyokan, kata istilahnya begitu. Itu ke depan bisa dilakukan tidak? Iya, sebetulnya malah kalau kita bicara ke depan terkait dengan threshold ini, harusnya threshold malah dihapuskan. Karena kan MK sudah memutuskan di level Pilpres 2029 tidak ada lagi threshold. Harusnya logika dalam pemilihan eksekutif di daerah itu mengikuti logika yang sama. Dan kalau itu yang terjadi, memang seharusnya apa yang kita bicarakan sekarang lebih kecil lah kemungkinannya bisa terjadi. Tapi konsekuensinya adalah jangan sampai, konteks pilpres ya, jangan sampai orang nanti dengan mudahnya itu akan bikin partai. Karena pengen nyapres gitu ketua umumnya. Dan itu akan bisa menular juga di level daerah. Nah, itu plus minusnya. Tapi harusnya kalau di level pilpres sudah diputuskan seperti itu, di level daerah pun harusnya diputuskan seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, ke depan supaya kemudian kita tidak melihat tendensi bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengatur, membuat prakondisi pilkada ini, Bung Toto. Apakah kemudian kita solusinya tidak menyelenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada di tahun yang sama, supaya kemudian pengaruh itu tidak sebegitu kuatnya seperti yang kita rasakan sekarang? Atau ada alternatif solusi lainnya? Apakah memang parpolnya yang dibebaskan dari kemungkinan tersandra apapun begitu? Atau ada opsi lain, Bung Toto? Menurut Anda seperti apa? Iya, pertama kalau kita bicara aturan, memang kan selama ini belum pernah ada perbincangan menyeluruh ya terkait dengan kaitan antara pilkada, pilpres, lalu pileg. Bahkan kan masih ada perdebatan nih, orang mengatakan pilpres dengan pileg kenapa nggak dipisah saja sih kalau kita bicara mengenai sebenarnya konsep divided government dalam presidensial, itu yang terjadi di Amerika Serikat misalnya. Terkait juga dengan pilkada seperti itu. Selama ini kan kita masih berbicaranya memaksakan secara kuantitatif semua pilkada itu dalam satu tanggal gitu, kira-kira gitu. Lalu kemudian dalam 1 tahun. Ini kan bicaranya masih kuantitatif. Jadi menurut saya memang harus ada sebuah pembahasan menyeluruh dalam konteks holistik ya, kaitan pilkada dengan pilpres dan pileg, termasuk pilkadanya sendiri, apakah digabung hanya di level provinsi saja dulu, dipisah dengan kabupaten kota. Ini yang harus dibahas secara menyeluruh. Yang kedua tadi turunannya, bagaimana ada keputusan juga terkait threshold. Apakah ingin keputusan atau dalam bentuk lain kalau masih dipertahankan, tetapi ada ambang atas tadi. Itu sebenarnya sudah sering dibicarakan. Karena kalau berharap hanya dari kesadaran para elitnya, menurut saya sulit. Ini terakhir berarti ini saya harus bertanya. Bung Toto, kalau kita lihat nanti November, pilkada tahun ini diadakan, apakah kita masih optimis bahwa rakyat yang kemudian melihat ada pemaksaan, pengarahan, pengkondisian, itu bisa melawan dalam tanda petik dengan memberikan suaranya misalnya ke kotak kosong, karena itu kan ada konsekuensinya bahwa dalam 5 tahun ke depan dipimpinnya oleh PLT itu. Bagaimana Bung Toto?
Iya, udah pernah terjadi kan di Makassar ya, bahwa bentuk perlawanan sebuah settingan pencalonan kemudian malah kalah gitu ya, lawan kota kosongnya menang. Apakah akan menular di semua daerah yang ada kota kosong? Saya terus terang masih pesimis, terutama di daerah-daerah yang tingkat pemahaman itu masih rendah. Dan kita tahu 2024 kalau kita lihat hasil pileg, kalau kita baca survei-survei pilkada, pragmatisme meningkat. Artinya melawan kota kosong ini merasa dengan mudah, selama kemudian saya bagi-bagi uang pasti aman juga kok. Sebetulnya kalau kita bicara DKI itu bisa jadi laboratorium politik. Makanya saya lebih berharap sebenarnya kalau betul ada settingan pada satu koalisi kuat tertentu, akan lebih menarik diuji kerasionalitas pemilih kalau melawan kota kosong. Problemnya adalah kok tiba-tiba nih calon independen yang katanya verifikasi awal nggak lolos, tiba-tiba sekarang katanya lolos. Nah, semoga bukan calon boneka, karena saya lebih berharap Ridwan Kamil kalau betul maju koalisi besar harus diuji melawan kota kosong ketika kita tahu rasionalitas di Jakarta harusnya cukup tinggi. Baik. Apapun itu kita berharap bahwa memang negara kita masih negara demokratis ya, yang sesungguhnya. Semoga. Dan bukan katanya negara demokrasi. Setuju ya Bung Toto ya? Semoga. Tetap berharap dalam pesimisme. Baik. Terima kasih pengamat politik Yunarto Wijaya sudah mencerahkan kami pagi ini. Terima kasih Mas Toto. Selamat pagi Bung Toto. Selamat pagi. Bung Toto, Bung Aris pesimis katanya. Pesimis. Tapi kan kita percaya bahwa rakyat Indonesia bukan orang-orang bodoh. Betul. Apapun itu, kalau saya percaya betul bahwa artinya Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan itu masih ada. Tapi pertanyaan besarnya adalah di Pilkada November nanti, apa kita akan melihat itu bahwa ada keadilan, tidak direken, tidak diperhitungkan rakyat, ada prakondisi itu, atau seperti apa kira-kira? Ya, menarik tadi yang disampaikan Mas Toto kan, bahwa salah satunya adalah yang membuat ada kekhawatiran ketidakadilan adalah adanya modal yang kuat di balik calon. Ketika modal yang kuat bisa mempengaruhi, bisa melakukan prakondisi terhadap pilkada, itu yang berbahaya kan. Tadi Mas Toto bilang misalnya, melawan kota kosong. Sejak 2015 hanya ada satu kota kosong yang menang, yaitu di Makassar 2018. Selebihnya kalah kota kosong ya. Kata kurang salah dengan kemenangan yang mutlak. Bahkan beberapa itu sampai 90%. Tadi Mas Toto bilang, ya coba saja diuji dengan kota kosong. Ya kalau memang itu berjalan begitu, memang calon tunggal lawan kota kosong, it's okay gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu bahwa ada pengerahan kekuatan penguasa di situ kan, lewat bansos, lewat pengerahan aparat segala macam. Bansos kan sudah tidak ada, kita tidak pernah mendengar lagi itu loh pembagian bansos sampai sekarang kita belum dengar loh. Tadi kita bicara awalnya bahwa di balik itu ada modal yang kuat dan ada invisible hand yang begitu kuat juga. Bisa jadi tidak harus berbentuk bansos. Ya, semacam itu. Pengerahan aparat dan kekuatan modal itu bisa, ya kota kosong, ya benar-benar kosong jadinya. Nah, pertanyaan kritisnya adalah, apakah memang rakyat Indonesia, pemilih-pemilih di pilkada, di sekian daerah, katakanlah di provinsi-provinsi yang kemungkinan akan menghadapi kota kosong itu, memang orang-orang yang pragmatis, yang kalau mendapat sesuatu, saya pilih, saya tidak peduli masa depan saya, atau memang walaupun diberikan sesuatu dan diterima, seperti slogan zaman dulu kan, terima uangnya, jangan pilih orangnya katanya, akan menjadi orang-orang seperti itu, dan kita masih berharap bahwa akhirnya prakondisi seperti apapun akan mental semua karena rakyat menentukan yang lain begitu. Bagaimana Bung? Itu yang diharap Mas Toto. Iya, walaupun pesimis ya katanya. Walaupun pesimis, itu yang diharapkan Mas Toto. Salah satu daerah yang patut diuji dengan asumsi Leo tadi adalah DKI Jakarta. Ibu kota, di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sudah tidak DKI kayaknya. Ya. DKJ, daerah khusus Jakarta. Betul, mungkin di situ. Ya. Tapi kita jangan lupa juga Mas Toto sudah mengatakan bahwa dia punya survei yang mengatakan bahwa tingkat pragmatisme
masyarakat pemilih itu sangat tinggi. Dan terus kecenderungan meningkat, kan itu. Mereka akan pilih yang memberikan lebih banyak, lebih menguntungkan untuk orangnya. Betul. Masa seperti itu sih? Kita melihat kemudian di dalam konteks pilkada juga pilpres dan pileg ya, Bung Aris ya. Peran dari partai politik. Betul. Saya terus terang termasuk orang yang tadinya berpikir partai politik ini muncul karena memang aspirasi konstituennya disuarakan. Tapi kalau kita melihat kondisi terakhir, konon katanya ada sekian pimpinan partai politik yang tersandera dan akhirnya kemudian bergotong royong mengeroyok yang lain supaya tidak jadi. Apakah kemudian kita masih bisa berharap bahwa partai politik ini memang benar-benar menyuarakan suara rakyat, khususnya kader-kader atau konstituen atau para pemilihnya? Ya, itu yang disebut mencederai demokrasi. Kan kalau kita runut misalnya bahwa ketika di suatu daerah salah satu parpol memenangkan kursi parlemen, DPRD, berarti kan dia yang paling banyak didukung oleh dipercaya rakyat. Seharusnya kalau bukan mau dikatakan imbal balik, dia harus menyerap konstituennya, siapa calon terbaik kepala daerah untuk dicalonkan oleh partai itu. Itu kan teorinya seperti itu. Fungsinya mereka itu memperjuangkan itu. Ketika mereka bisa mendapatkan suara legislatif, dipercaya, berarti dia harus mewakili rakyatnya untuk memilihkan pemimpin yang baik. Karena sistemnya memang gitu, harus melalui partai politik kan. Ketika dia tidak melakukan itu namanya mencederai demokrasi. Nah, kalau tidak melakukan itu karena invisible hand dan kekuatan modal, tekanan, tarikan, itu yang disebut prakondisi, dan disitulah ketidakadilan. Ketidakadilan bagi siapa? Bagi partai dan bagi rakyat pemilihnya, kan seperti itu. Tapi saya sedikit banyak agak tertular pesimisme Bung Toto ini, Bung Aris. Maksud saya begini, ketika ada orang-orang yang mengatakan pilkada harus adil. Tadi seorang Surya Paloh mengatakan kalau berburu ya jangan di kebun binatang, karena itu tidak ada kompetisinya, tidak ada jiwa kesatrianya. Saya berpikir orang-orang yang melakukan itu, apa masih berpikir bahwa masih ada kehormatan, bahwa memang masih perlu sikap kesatria, atau memang untuk mereka adalah yang penting saya berkuasa sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, apapun caranya. Tapi kita harus jeda dulu, Bung Aris, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu, Bung Aris, pendapat dari para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Aris. Selamat pagi Pak Sukiwi. Bagaimana Pak, pilkada yang adil kita akan lihat di November ke depan, atau kita tidak akan lihat itu? Menurut Anda seperti apa, Pak Sukiwi? Kalau saya ini pesimis ya. Ini yang berbicara keadilan ini di dalam pemilu maupun juga di pilkada ini tidak akan terjadi. Ya, bagaimana memperjuangkannya pun sulit akan terjadi. Karena kita tahu semua
orang-orang yang lagi berkuasa sekarang ini, mereka punya semua lini. Ya, mereka punya kekuatan semua lini. Jadi seperti apa yang Bung Leo katakan itu, mereka ingin menguasai terus, kemudian mereka ingin melanjutkan kekuasaannya, kemudian juga mereka bukan hanya itu, ingin memperluas lagi kekuasaannya. Karena orang kalau yang suka duduk di kekuasaan ini bisa jadi egois, bisa jadi lupa diri. Nah, sekarang kita lihat pemimpin-pemimpin kita ini sudah banyak yang lupa diri. Ya, apapun yang mereka lakukan itu mereka sudah lupa mereka asalnya dari mana gitu. Sehingga yang penting mereka berkuasa, ya kalau bisa sampai turun temurun, ini kembali lagi seperti sudah merupakan satu kerajaan. Ya, tapi kita bisa berharap tidak, Pak Sukiwi, kalau menurut Anda kita bisa tidak berharap kepada pemilih di pilkada, kepada rakyatnya, bahwa mereka kemudian nanti akan dalam tanda petik menghakimi ketidakadilan yang mereka lihat di pilkada. Misalnya rame-rame pilih kota kosong, kemudian akhirnya paslon tunggal yang dipaksakan itu kalah begitu. Kita bisa lihat itu tidak kalau menurut Anda? Itu bisa terjadi kalau memang rakyatnya ini idealis. Tapi kita lihat lebih banyak rakyat kita ini rakyatnya yang manut, yang ikut-ikutan. Ya, mereka kalau dikasih bansos, dikasih ya wanitiro gitu, ya akhirnya mereka hanya memikirkannya sesaat. Kenapa? Memang kondisi rakyat kita juga lagi butuh, lagi susah ya. Jadi kita butuh banyak muncul orang yang idealis, orang yang mau peduli dengan politikan yang ada di Indonesia sekarang. Kalau ini dibiarkan, Indonesia kita lihat aja, tunggu aja waktunya untuk hancur. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Memperjuangkan pilkada yang adil, maksudnya ini Bang, saya mau tanya dulu. Amerika itu negara superpower, partainya hanya dua, Demokrat dan Republik. Sementara kita dulu era dulu partai difungsikan dari 10. Ada Murba, ada Pak Makumi, dan difungsikan oleh Pak Harto jadi 3. Itu tidak terlalu umbrus setiap pilkada ya. Sekarang kembali multi partai lagi. Sehingga mau tidak mau memang lewat partai politik, tapi terlalu banyak partai juga kurang baik. Kalau kita berkaca ke belakang ya, ketika Jakarta dipimpin oleh Surya Dirja, Suprapto, Cokro Pranolo, Ali Sadikin, kan Jakarta juga baik-baik saja. Sekarang setelah pilkada itu melalui pilihan langsung, nah ini yang namanya politik uang gue ngeri sudah. Mau politik adil uang, dari mana? Tidak ada politik uang. Tidak ada harapan Pak Sukarwan kita melihat saudara-saudara kita di daerah nanti dalam pilkada tidak mempan diberikan uang begitu Pak. Tidak ada harapan kita bahwa mereka akan bisa benar-benar mengabaikan itu Pak Sukarwan. Saya jawab jelas tidak aja, karena begini. Orang-orang di kampung itu kalau ada pilkada, ada pilpres, dapat proyek. Lumayan. Walaupun ibadahnya rajin, lumayan dapat 50.000, 100.000 amplopan 5 tahunan sekali, lumayan. Dan itu yang menyetir ya Pak Sukarwan akhirnya ya, menyetir pilihan mereka begitu ya. Betul, banyak 90% orang-orang di kampung itu kan pemilih potensial, kebanyakan di desa-desa. Tidak hanya di desa, di kota pun bagi orang-orang yang kelas ekonomi menengah ke bawah itu kata lumayan dapat 50.000 atau 100.000, lumayan. Proyek tahunan, 5 tahunan. Jadi kita berharap, tapi mungkin kalau menurut Pak Sukarwan kecil harapannya bahwa pilkada ini akan bisa tetap adil. Begitu ya Pak Sukarwan ya? Kecil selama
seperti suasana seperti ini hanya gontok-gontokan, umbrus terus. Main politik umbrus terus. Baik. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Metro, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Bion, pendapat Anda, Pak. Baik, jadi begini Bang Leo. Ya. Pemasungan demokrasi Republik kita ini, pemasungan demokrasi Republik kita ini sudah dibangun oleh tirali partai politik yang notabene ingin meraih sebuah kekuasaan yang diri. Persoalannya adalah pertama, sistem pemilu kita yang tidak sudah mencerminkan terhadap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, perwakilan dan permusyawaratan. Lalu yang kedua, di mana Republik, sistem pemilu kita menganut sistem bicameral, yaitu proses demokrasi yang bebas dan perwakilan. Sehingga muncul di parlemen adanya sistem parliamentary electoral threshold. Ini yang membuat kapitalis partai politik membangun sistem unit yang notabene muncul dari kumpulan partai politik yang tidak memberikan ruang kepada anak negeri yang punya kualitas dan integritas, profesionalitas dan punya sikap negarawanan untuk memimpin bangsa ke depan. Ini dua. Lalu yang ketiga, Bung Leo, Pak. Kita kalau berbicara keadilan di semua aspek kehidupan, roh sebuah kehidupan itu adalah keadilan. Lalu bagaimana menciptakan sebuah keadilan? Disinilah integritas dan profesionalitas pemimpin dituntut memberikan suri teladan yang terbaik untuk umat. Jadi kalau menurut Anda Pak Bion, untuk saat ini belum bisa partai politik atau pimpinan-pimpinan parpol memberikan suri teladan, itu belum bisa ya menurut Anda ya? Iya, saya pikir Bung Leo, ini di semua aspek kehidupan kita ini. Semua aspek kehidupan, baik. Terakhir Pak Bion, kalau menurut Anda, apakah pilkada November nanti bisa tetap adil atau tidak? Baik, jadi begini Bung Leo. Ya. Halo? Jadi begini, di pilkada seluruh Indonesia, itu mereka memetik panen uang, bukan melihat dari karakter pemimpin, tapi karena uang mereka berhasil. Ini sudah rusak tatanan sistem pemilu kita ini. Jadi kualitas anak negeri yang akan memimpin ini tidak bermunculan karena mereka tidak punya duit untuk membayar partai politik ini. Jadi uang itu ya yang menjadi masalah. Ini yang proses integrasi dari proses kepemimpinan anak negeri ini dalam rangka kaderisasi bangsa. Itu Metro. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Kelihatannya para pemirsa pesimis, tapi kita harus memberikan harapan. Tapi di bagian berikut, karena kita harus jeda dulu, Bung dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Aris, tadi 3 pemirsa menelpon dan tiga-tiganya berbagi pesimisme yang sama ya. Walaupun ada tadi Pak Sukarwan kalau tidak salah yang mengatakan ini semua akar permasalahannya karena terlalu banyak partai sehingga kemudian kita tidak mendapatkan demokrasi yang berkualitas. Bagaimana Bung Aris? Ya, kita miris juga ya dari mulai seorang pengamat politik sekelas Yunarto Wijaya hingga masyarakat awam penelpon kita semuanya pesimis dengan pilkada. Tapi kita berharap bahwa pilkada itu bisa berjalan baik, jujur, berkualitas lah, adil. Nah, bagaimana ya? Pilkada ini kan seperti tadi kita diskusikan, ini harusnya menjadi tempat
rakyat bisa memilih pemimpin daerahnya. Iya kan? Sistemnya memang harus lewat partai politik. Itu memang sistem yang sudah disepakati kita. Tinggalkan bagaimana partai politik itu menjalankan fungsinya dengan baik. Tadi Mas Toto menganalisa soal threshold, soal apalagi tadi apakah itu pemilihan terbuka atau tertutup. Ya mungkin itu yang harus dibicarakan nanti oleh pemangku kepentingan, orang-orang yang bisa mengubah undang-undang, dibicarakan. Kita harus belajar dari ketika pilpres, pileg dilakukan serentak, kemudian di tahun yang sama ada pilkada, kita harus sepakat bahwa itu harus dievaluasi. Tadi Mas Toto katakan kan, apakah threshold itu memang harus ada? Tapi kalau tidak ada juga ada jeleknya, nanti orang saya mau nyalek saya bikin aja, saya mau nyalon saya bikin aja partai politik sendiri, kan. Itu menurut saya tidak tabu untuk sistem politik, sistem pemilu itu berubah sesuai dengan perjalanan waktu. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga, sangat penting bagi semua pemangku kepentingan di politik Indonesia, rakyat dan anggota DPR, semua pemerintah. Seperti apa terjadi ketika pilpres, pileg dilakukan di waktu yang bersamaan dan di tahun yang sama ada pilkada, seperti apa? Tadi Mas Toto ceritakan bagaimana sisa-sisa pilpres itu mempengaruhi pilkada. Masih sangat kuat ya pengaruhnya ya. Pengaruhnya itu kan seharusnya tidak terjadi seperti itu. Kalau melihat memang ini secara statistik tidak bisa kita jadikan ukuran ya. 3 pemirsa tambah 1 pengamat politik Dinarto Wijaya, 4 orang dibandingkan sekian juta nanti yang akan memilih, secara statistik tidak bisa. Tapi kalau kita melihat representasinya, apakah nanti kita akan melihat di pilkada November tingkat partisipasi publik masih akan tinggi, katakanlah sama tingginya dengan pemilu April lalu, legislatif dan pilpres, atau jangan-jangan kita melihat ya bisa jadi lebih rendah? Kita harap sih masih tinggi ya. Seperti tadi Mas Toto katakan, bukan residu sisa-sisa pilpres itu masih akan berdampak ke pilkada. Termasuk partisipasi pemilih. Saya kira akan lebih banyak. Itu kan tapi kuantitas. Bagaimana kualitasnya itu yang jadi concern kita kan. Bagaimana kualitas pemilih itu bisa membuat pilkada itu menghasilkan pemimpin yang memang diinginkan rakyat dan memang akan bekerja untuk daerah tersebut, untuk rakyatnya. Baik, kita di tengah-tengah apapun kondisinya ya Bung Aris, kalau saya berpikir di tengah-tengah pesimisme rakyat, kita berharap betul bahwa pilkada November nanti bisa berlangsung dengan aman, dan yang paling penting juga sehat ya. Sehat. Supaya kemudian pemimpin yang dilahirkan sehat. Betul. Dan bangsa kita, daerah kita bisa menjadi lebih sehat. Kita doakan sama-sama. Kita berdoa. Baik, Bung Aris Fadila, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, demokrasi yang sehat akan melahirkan para pemimpin yang sehat juga. Sehat dari sisi integritas, kemampuan mengelola pemerintahan, sampai dengan ketulusan untuk mengabdi bagi rakyat. Bukan pemimpin yang terkerangkeng kandang nafsu untuk berkuasa. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.